Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Bina Iman pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami datang dengan segala kerendahan hati, memohon berkat pertolongan Roh Kudus Tuhan, supaya dimampukan boleh mengerti akan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Mari saudaraku, kita bersama-sama perhatikan pembacaan firman Tuhan yang kita ambil dari surat 1 Timotius pasal 6 ayat 13 sampai dengan 16. Bagian dari perikop yang berjudul pesan penutup dari surat Timotius yang pertama. Demikian sabda Tuhan. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu, juga di muka Pontius Pilatus, ku serukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ibu, bapak, saudara, saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita hendak merenungkan firman Tuhan dengan tema pribadi yang berkuasa atas kematian. Nah, bagi kita yang percaya, orang Kristen, siapakah yang kita maksudkan dengan pribadi yang berkuasa atas kematian? Ya, tentu kita tahu dan bahkan kita mengimani, yaitu tidak ada pribadi yang dapat menaklukkan kuasa kematian kecuali Yesus Kristus. Bagi kita orang percaya, hanya Tuhan Yesus Kristus sajalah yang dapat menaklukkan kuasa maut, kuasa kematian. Memang Ia harus mengalami kematian, namun kematian bukan untuk selama-lamanya, tetapi kematian yang akan dan akhirnya mengalami kebangkitan, sebagaimana yang dinubuatkan oleh para nabi yang kita perhatikan, yang kita baca di dalam Alkitab kita. Ia mati, namun tidak untuk selamanya, namun Ia mengalami kebangkitan. Dan kebangkitan Yesus Kristus bukanlah sekedar berita atau sekedar isu belaka yang hoaks, yang kosong, namun adalah berita kebangkitan yang sejati, yang sungguh-sungguh sudah terbukti di dalam Alkitab, dicatat oleh siapa? Setidaknya oleh keempat rasul, yaitu yang menulis Injil: Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan juga oleh Rasul Paulus yang menuliskan surat-suratnya kepada jemaat-jemaat, baik di antaranya kepada jemaat di Efesus, Galatia, dan Korintus, dan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita juga mengimani
bahwa kebangkitan Yesus Kristus yang tidak hoaks ini, yang sungguh-sungguh terjadi, diperingati oleh gereja Tuhan sejak mula-mulanya. Kebangkitan Yesus Kristus yang kemudian disusul dengan peristiwa 40 hari setelah kebangkitannya, yaitu peristiwa kenaikannya, di mana gereja Tuhan pada tahun ini 2021 akan memperingati peristiwa kenaikan Kristus ke surga, tepatnya pada hari Kamis, yaitu tanggal 13 Mei. Dan 10 hari setelah kita memperingati peristiwa kenaikan Kristus, gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia juga akan memperingati Pentakosta, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus yang meneguhkan kebangkitan Kristus Yesus yang telah terangkat ke surga, yang menjanjikan Roh penghibur dan akan datang kembali kali kedua untuk menghakimi orang yang hidup, bahkan orang yang mati. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan Yesus Kristus, pribadi yang berkuasa atas maut, pribadi yang berkuasa atas kematian, tentu saja berkuasa atas hidup kita semua sebagai orang-orang yang percaya. Biarlah hidup kita dituntun oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah hidup kita senantiasa disertai Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita tetap kuat, teguh, berdiri, berpegang pada iman kita, berjalan pada keyakinan kita, bahwa kita tidak salah langkah, kita tidak salah jalan, namun kita telah tepat memilih kebenaran hidup di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Terus semangat dalam melaksanakan kegiatan, aktivitas di tengah-tengah masa pandemi ini, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan supaya kita terhindar dari virus corona. Kita tetap sehat, kita tetap boleh menjadi sarana kemuliaan-Nya. Mari Ibu, Bapak, Saudara, kita satukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur pada saat ini boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sungguh kami percaya bahwa Dikaulah pribadi, bahkan satu-satunya pribadi yang mengalahkan maut, yang bangkit dari kematian, bangkit untuk selama-lamanya, dan hidup bagi orang yang percaya. Mampukan kami sebagai gereja Tuhan untuk terus memberitakan Injil kebenaran-Mu tentang kebangkitan Kristus Yesus. Dan berkati, mampukan kami Tuhan di dalam melaksanakan tugas panggilan kami, menjadi sarana kasih bagi sesama kami. Kami menyerahkan Tuhan pergumulan bangsa kami yang memerangi COVID-19 ini, yang pemerintah kami begitu luar biasa berusaha sungguh-sungguh untuk dapat menyelesaikan pelaksanaan vaksin bagi warga negaranya supaya dapat berjalan dengan lancar tahap demi tahap, pada waktunya dapat mendapatkan vaksin semuanya. Itu kerinduan kami ya Tuhan. Berkati juga Tuhan dalam setiap aktivitas kegiatan kami, supaya senantiasa dalam lindungan cinta kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami memohon. Haleluya. Amin.